Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rata Dita dengan NPM 202421500197 dari kelas L2E. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai proses artikulasi penyerta dan proses distribusi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Bapak Irwan Siagian, MPD. Materi yang akan dibahas yaitu pertama ada proses artikulasi penyerta, kemudian A ada hakikat artikulasi penyerta, kedua ada akibat artikulasi penyerta, A labilisasi, B fatalisasi, C retroksi, D revalisasi, heralisasi, E glotalisasi. Yang ketiga ada fungsi artikulasi penyerta. Nah, kemudian yang D ada proses distribusi. Yang pertama akan dibahas hakikat distribusi, yang kedua akibat distribusi. Ada A aspirasi, B pelepasan, C pengangkatan. A yaitu proses artikulasi penyerta. Hakikat artikulasi penyerta menurut KR tahun 2019, koartikulasi dapat disebut juga artikulasi sertaan atau artikulasi kedua, yaitu proses terjadinya artikulasi lain yang menyertai artikulasi utama, artikulasi primer atau pertama. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, proses koartikulasi ini terjadi pada saat artikulasi primer memproduksi bunyi pertama berlangsung, di mana alat-alat ucap mengambil ancang-ancang untuk membuat bunyi berikutnya, sehingga bunyi pertama yang dihasilkan sedikit berubah dan dipengaruhi oleh bunyi yang dihasilkan sesudahnya. Contohnya, saat mengucapkan kata buku, bunyi B diucapkan dengan posisi bibir yang sudah mulai membulat untuk bunyi U. Ini dapat membuat bunyi B terdengar sedikit lebih bulat dibandingkan diucapkan tanpa mempertimbangkan bunyi berikutnya. Kemudian, menurut Hardcastle dan Hewlett tahun 2010, artikulasi penyerta atau koartikulasi yaitu situasi di mana artikulasi suatu bunyi ujaran yang ada sebelum atau sesudahnya. Berdasarkan pengertian di atas, yaitu alat ucap kita tidak berhenti semuanya di antara setiap bunyi. Nah, akibatnya ketika kita akan segera untuk mengucapkan bunyi berikutnya, posisi alat ucap kita mungkin masih membawa sisa-sisa posisi bunyi sebelumnya. Contohnya, pada labilisasi seperti kata susu, bibir mulai membulat saat mengucapkan S. Pertama, karena pengaruh vokal U. Berikutnya, bibir membulat sebelum waktunya atau tumpang tindih dengan posisi S alveolar. Lalu, pada nasalisasi pada kata sampai, vokal A terdengar sengau karena pengaruh konsonan nasal M setelahnya. Dalam turun lebih awal menyebabkan udara mengalir melalui hidung selama A. Selanjutnya, ada menurut Katz, J. and Assman tahun 2021, artikulasi adalah hasil dari inersia artikulatoris dan efisiensi produksi ujaran seperti pembulatan bibir yang bertahan setelah vokal U. Nah, berdasarkan pengertian pakar tersebut, yaitu pada alat ucap kita memiliki kemalasan, misalnya pada bibir, lidah, langit-langit, mulut, dan sebagainya, untuk langsung berubah posisi secara drastis untuk mempertahankan gerakan sebelumnya, sebelum beralih ke posisi berikutnya. Contohnya, pada kata sup, saat bunyi U kita otomatis membulatkan bibir. Namun saat masih bunyi P, kita seharusnya tidak membulatkan bibir karena kita masih merasakan pembulatan bunyi U sebelumnya. Nah, fenomena ini terjadi karena inersia artikulatoris atau bibir malas langsung berubah, dan efisiensi atau lebih mudah mempertahankan sedikit pembulatan daripada mengubahnya sepenuhnya lalu kembali lagi.
Kemudian ada sintetis. Artikulasi penyerta atau koartikulasi adalah terjadinya bunyi bahasa yang terbawa atau dipengaruhi bunyi yang akan kita ucapkan sebelum atau sesudahnya karena adanya gerakan alat ucap seperti lidah, bibir, dan sebagainya yang menghasilkan tumpang tindih atau overlap, yaitu terjadilah suatu bunyi yang sudah dimulai sebelum bunyi yang sebelumnya selesai dibunyikan. Yang kedua ada akibat artikulasi penyerta. A, yaitu labialisasi. Menurut Arifin Zainal tahun 2020, labialisasi adalah pembulatan bibir pada artikulasi primer berlangsung, sehingga terdengar bunyi semivokal W pada bunyi utama tersebut. Nah, berdasarkan pengertian pakar tersebut, yaitu ketika kita mengucapkan bunyi T, kemudian diikuti bunyi U, tanpa kita sadari, kita sedikit membulat ketika mengucapkan bunyi T, karena ancang-ancang untuk bunyi selanjutnya, yaitu U. Contohnya, akan terdengar bunyi semivokal W pada bunyi utama tersebut. Misalnya bunyi T pada kata tujuan, terdengar seperti tujuan atau T di labialisasi. Yang B ada fatalisasi menurut Yule George tahun 2010. Fatalisasi yaitu salah satu bentuk efek koartikulasi di mana suatu bunyi berubah tempat artikulasinya karena adanya bunyi palatal setelahnya. Berdasarkan pengertian pakar tersebut, saat kita membuat bunyi bahasa, seringkali bagian tengah atau belakang lidah kita mulai bergerak ke atas dan menyentuh atau mendekati langit-langit keras di mulut kita. Contohnya pada bunyi P, yaitu bunyi apicoalveolar. Tidak bersuara, namun kata piara pada bunyi P dipatalisasikan sehingga terdengar bunyi pi, dan pada kata piara dilafalkan menjadi piara. Yang C ada retrofleksi. Menurut Haman tahun 2018, gestur sekunder yang dimana ujung lidah ditekuk ke arah langit-langit pasca alveolar atau palatum yang menghasilkan bunyi TDSR. Berdasarkan pengertian di atas, yaitu saat bicara cepat, retrofleksi tidak hanya melibatkan ujung lidah saja, namun juga adanya penurunan pada bagian belakang lidah, dan ini menunjukkan koartikulasi kompleks karena lidah bergerak dengan dua gerakan, yaitu ujung lidah melengkung atau retrofleksi dan bagian belakang lidah menurun atau lowering. Contohnya dalam bahasa Hindi yaitu bata, artinya jalan atau jalur. Karena T muncul di tengah, vokal A sebelum dan sesudahnya dapat lebih mundur sedikit karena lidah siap melakukan gerakan retroflex dan lebih tegang karena transisi artikulatoris antara vokal terbuka dan bunyi retroflex. Kemudian D ada feralisasi menurut Caer tahun 2019. Feralisasi yaitu fenomena di mana pengangkatan pangkal lidah atau dorsum menyentuh langit-langit lunak atau velum saat artikulasi primer berlangsung. Selain bunyi velar, bunyi lainnya juga bisa diferalisasikan. Nah, berdasarkan pengertian pakar tersebut, misalnya ketika kita ingin mengucapkan bunyi M dengan bibir, tetapi karena kita akan segera menyebutkan bunyi K dan H yang memerlukan pangkal lidah terangkat mengarah langit-langit lunak, pangkal lidah kita telah ancang-ancang atau bahkan mengangkat ke arah tersebut saat mengucapkan bunyi M. Nah, terjadilah bunyi M yang kita ucapkan menjadi terpengaruh oleh posisi lidah untuk bunyi-bunyi velar sesudahnya. Contohnya pada bunyi M pada kata makhluk.
terdengar seperti Max Look atau N diveralisasi. Velarisasi pada makhluk terdapat bunyi K dan H yang merupakan bunyi velar atau melibatkan bagian belakang mulut. Selanjutnya, yang F ada glotalisasi. Menurut Arifin Zainal tahun 2020, glotalisasi yaitu proses di mana adanya penyertaan bunyi hambat pada glotis saat artikulasi premar berlangsung. Nah, berdasarkan pengertian pakar, yaitu adanya penambahan bunyi dari glotis atau bagian terbaik pita suara saat menghasilkan bunyi. Nah, biasanya berupa bunyi glottal stop yang dapat muncul pada awal, tengah, atau akhir kata. Nah, proses ini dalam produksi bunyi yang dimana aliran udara dari paru-paru diubah menjadi suara oleh alat ucap seperti bibir, lidah, langit-langit, dan glottal. Nah, sebagai contohnya alih-alih taat yang mulus ada jeda kecil di tengahnya sehingga menjadi taat. Nah, pada kata obat yang menjadi obat juga mirip dengan kata taat. Nah, hal ini menghasilkan hambatan glottal di awal kata. Selanjutnya ada yang ketiga ada fungsi artikulasi penyerta. Menurut Bowman dan Goldstein tahun 2016, koartikulasi mengurangi usaha artikulatoris dengan meminimalkan jarak pergerakan organ bicara antar bunyi. Nah, berdasarkan pengertian pakar tersebut, koartikulasi membuat kita bicara lebih mudah dan hemat energi karena organ bicara kita, lidah, bibir, rahang, dan lainnya tidak perlu bergerak terlalu jauh atau terlalu drastis dari satu bunyi ke bunyi berikutnya. Contohnya, tanpa koartikulasi, kata susu awalnya bibir datar saat mengucapkan bunyi S, kemudian setelah bunyi S selesai kita baru membulatkan bibir untuk mengucapkan U. Lagi-lagi ada dua gerakan bibir yang terpisah. Sedangkan dengan adanya koartikulasi, kata susu kata susu pada saat bunyi S akan terpengaruh oleh bunyi U karena otomatis kita sudah ancang-ancang untuk melakukan bunyi sesudahnya. Jadi supaya lebih gampang jadi kayak su. Kalau satu-satu jadi S, U. Jadi ada koartikulasi jadi bisa lebih cepat gitu. Su gitu. Selanjutnya ada menurut Harrington dan Skill tahun 2019. Overlap artikulatoris dalam koartikulasi menghemat 15 sampai 20% energi produksi ujaran dibandingkan artikulasi terisolasi. Nah, menurut pakar tersebut, koartikulasi ini juga dapat menghemat energi karena organ bicara kita itu tidak perlu banyak bergerak terlalu jauh gitu dari satu bunyi ke bunyi berikutnya. Nah, contohnya pada kata 5 dengan koartikulasi saat mengucapkan bunyi L, bibir mulai sudah tidak terlalu tegang dan mulai sedikit bersiap untuk membuka saat mengucapkan bunyi I. Kemudian saat transisi ke M, bibir mulai merapat, bahkan saat bunyi I masih terdengar. Akhirnya mulut membuka untuk A dengan transisi yang mulus dari M. 5. Selanjutnya B ada proses distribusi. Nah, hakikat
Yang pertama ada hakikat distribusi. Menurut Hyman, tahun 2018, pola distribusi suara terutama dibatasi oleh struktur suku kata dan penonjolan posisi. Berdasarkan pengertian di atas, struktur suku kata atau posisi dalam kata dan tuntutan aerodinamis atau aliran udara menentukan seberapa mudah atau sulit bunyi tertentu untuk diucapkan. Nah, pemberhentian bersuara seperti B, D, G cenderung lebih nyaman diartikulasikan di antara vokal karena aliran udara yang lebih stabil pada posisi tersebut mendukung pemeliharaan getaran pita suara yang menghasilkan suara pada bunyi tersebut. Contohnya, seperti pada bunyi B awal kata, bola, buku, bagus. Terdengar suara yang lebih jelas, terdengar jelas bersuara. Misalkan pada bunyi B tengah kata, abadi, kabar, lebar, terdengar jelas bersuara. Nah, dan bunyi B pada akhir kata seperti jawab seringkali dilafalkan tidak lepas sempurna dan atau cenderung diaspirasikan lemah. Kemudian menurut Hayes 2011, distribusi bunyi mengacu pada pola kemunculan suatu fonem dalam konteks fonologis tertentu seperti posisi awal kata, setelah konsonan tertentu, atau sebelum vokal tertentu. Nah, berdasarkan pengertian pakar tersebut, yaitu distribusi adalah terjadinya di mana suatu bunyi dapat atau tidak dapat muncul ke dalam struktur kata atau ujaran dan bagaimana lingkungannya bisa terpengaruh pada pemilihan alofon. Contohnya pada kata pen diucapkan menjadi pen karena bunyi P di awal kata kemudian diikuti oleh vokal dan bunyi P direalisasikan menjadi PH. Pen. Kemudian ada menurut Kri Dalaksa tahun 2013. Distribusi mengacu pada lingkungan atau posisi di mana sebuah bunyi atau alofon dapat muncul ke dalam sebuah kata. Berdasarkan pengertian di atas, yaitu bunyi yang dimana terjadinya bunyi bisa muncul atau bisa juga tidak muncul pada kata karena dilihat dari bagaimana lingkungan yang mempengaruhi pemilihan alofon. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, bunyi P pada kata api tidak ada hembusan nafas tambahan dan bunyi P pada kata pasir seperti penutur Inggris mengucapkan P, pasir. Terkadang ada sedikit hembusan napas tambahan. Nah, munculnya di tempat yang berbeda. Nah, bunyi P dengan hembusan nafas atau tidak banyak ada di dalam bahasa Indonesia standar tidak pernah muncul di awal kata bersamaan dengan P tanpa hembusan nafas. Dan bunyi P dengan hembusan nafas juga tidak ada di akhir kata. Bunyi P tersebut muncul pada tempat yang berbeda dan tidak saling menggantikan untuk membedakan arti kata. Maka dari itu, fenomena ini bisa disebut variasi pengucapan dari satu P yang sama pada fonem P. Selanjutnya ada sintesis. Proses distribusi yaitu terjadinya kemunculan bunyi-bunyi yang muncul dan tersebar dalam ujaran atau kata-kata suatu bahasa. Proses ini mencari pola kemunculan bunyi, apakah bunyi itu penting dalam membedakan arti atau tidak penting karena hanya variasi pengucapan. Selanjutnya yang kedua ada akibat distribusi. Yang pertama, yang A ada aspirasi. Menurut Lade Foget dan Johnson tahun 2015, penghentian aspirasi misalnya bunyi PH, TH ditandai dengan penundaan waktu onset suara
watt 30-100 ms. Setelah pelepasan obstruksi menciptakan semburan udara. Nah, berdasarkan pengertian pakar, yaitu mengeluarkan tanpa hembusan udara yang banyak, tetapi ketika berada di posisi awal atau tengah kata, biasanya cenderung diucapkan dengan hembusan angin yang kuat setelahnya, seakan-akan kita mendengar bunyi H setelahnya. Contohnya, saat kita mengucapkan bunyi P pada kata pintu, bunyi P diaspirasikan karena ada jeda singkat setelah bibir terbuka dan sebelum pita suara mulai bergetar untuk bunyi I. Nah, selama jeda itu akan merasakan sedikit hembusan udara. Pintu. Selanjutnya ada pelepasan. Menurut Bird and Choi tahun 2017, pelepasan bunyi atau rilis adalah proses transisi aliran udara setelah obstruksi konsonan hambat stop. Dilepaskan baik melalui rongga mulut, hidung, atau sisi lidah. Nah, menurut pengertian di atas, pelepasan yaitu pengucapan bunyi hambat letup yang seharusnya dihambat tetapi tidak dihambat, dan dengan serentak bunyi berikutnya diucapkan. Hambatan atau letupan itu dilepaskan atau dibebaskan. Contohnya seperti lepas tajam pada frasa jangan pukul. Nah, penekanan pada pukul pelepasan P terasa lebih kuat dan tiba-tiba. Kemudian pelepasan dibedakan menjadi 3, yaitu lepas tajam atau lepas penuh, lepas nasal, dan lepas sampingan. Yang pertama ada lepas tajam menurut Kochetov tahun 2020. Transisi konsonan hambat ke frikatif secara cepat menghasilkan bunyi terpotong. Menurut pengertian Kochetov pada lepas tajam yaitu pelepasan alat-alat artikulasi dari titik artikulasinya yang terjadi secara tajam atau secara penuh. Misalnya, suatu bunyi hambat letup dalam bahasa Indonesia jika berada pada pengunci kata, proses letupannya dilepaskan atau dihilangkan. Bunyi lepas ditandai dengan di atas bunyi yang dilepaskan. Bunyi hambat letup yaitu bunyi P, B, T, D, K, G. Melepaskan hambatan udara secara tajam saat udara yang terhambat pada penutupan penuh di saluran vokal tiba-tiba dilepaskan. Nah, contohnya pada bunyi P pada kata pintu. Saat mengucapkan P, bibir kita akan tertutup rapat. Kemudian tiba-tiba dibuka pintu dan melepaskan udara dengan tajam. Pintu. Selanjutnya yang kedua ada lepas nasal menurut Bird and Choi tahun 2017. Pelepasan udara melalui rongga hidung saat konsonan hambat stop diikuti nasal. Berdasarkan pengertian pakar mengenai lepas nasal yaitu bunyi letupan seperti bunyi P, B, D, T, D, K, G dikeluarkan lewat hidung karena ada bunyi sengau atau nasal di depannya yang dibuat dengan bagian mulut yang sama. Kalau ada bunyi letupan dan setelahnya ada bunyi sengau yang dibuat di tempat yang sama di mulut, bunyi letupan itu bisa menjadi bocor udaranya lewat hidung saat dilepaskan. Nah, contohnya lepas nasal ditandai dengan N. Di atas sampingkan bunyi yang dilepaskan. Misalkan PM atau P dan lepas nasal N. Lepas nasal itu dapat dilihat pada kata tatap muka. Keduanya bunyi bilabial bibir, dibuat dengan bagian mulut yang sama.
Selanjutnya yang ketiga ada lepas sampingan. Menurut Ladefoget and Johnson, tahun 2015, udara dilepaskan melalui sisi lidah saat konsonan hambat diikuti. Nah, berdasarkan pengertian lepas sampingan, menurut pakar, yaitu mekanismenya lidah menutup bagian tengah mulut, udara mengalir di samping ke samping. Nah, lepas sampingan itu terjadinya pelepasan karena adanya bunyi sampingan yang ada di depannya. Nah, bunyi letup seperti P, B, T, D, K, G diucapkan dengan cara mengeluarkan udara ke samping karena adanya bunyi sampingan, yaitu bunyi yang ada setelah bunyi letup. Contohnya, bunyi TL, yaitu pada kata cepat lupa. Pada kata ini bunyi T letup dan ada bunyi L sampingan cepat lupa. Saat mengucapkan bunyi T, udara tidak hanya keluar dari depan mulut, namun juga sedikit mengalir ke samping. Yang C ada pengafrikatan. Menurut Hall, tahun 2018, letup alveolar seperti T, D cenderung berafrikasi menjadi TS atau DZ sebelum vokal tinggi. Misalkan I, U, karena keterbatasan ruang artikulasi. Menurut pengertian di atas, yaitu ini menyebabkan adanya penyempitan arahnya arus udara. Akibatnya, udara terpaksa keluar secara bergeser. Gabungan antara hambat dan geseran disebut paduan atau afrikat. Contohnya pada bunyi T diucapkan menjadi hebat atau kata dua. Bunyi D mungkin terdengar seperti DZ, zua. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan, adapun kesimpulannya yaitu artikulasi penyerta adalah artikulasi tambahan yang terjadi bersamaan dengan artikulasi primer suatu bunyi, kemudian dipengaruhi oleh bunyi yang sebelumnya atau sesudahnya. Artikulasi penyerta memiliki jenis-jenis utama, yaitu yang pertama adalah bialisasi, yaitu pembulatan bibir sewaktu mengucapkan bunyi utamanya. Yang kedua ada retrofleksi, ialah penarikan ujung lidah ke belakang. Ketiga, patalisasi, yaitu mengangkat bagian depan lidah menuju langit-langit keras. Yang keempat ada veralisasi, yaitu mengangkat pangkal lidah menuju langit-langit lunak. Yang kelima ada glotalisasi, yaitu penyertaan hambat pada glotis. Nah, kemudian distribusi bunyi yaitu mengarah pada posisi kemunculan suatu bunyi dalam suatu ujaran atau kata yang dapat mempengaruhi realisasi fonetik suatu bunyi di awal, di tengah, atau di akhir kata, dan di sekitar bunyi tertentu. Nah, jenis-jenis yang terpengaruh terpengaruh distribusi yaitu ada aspirasi, yaitu bunyi letup yang diikuti hembusan udara yang kuat. Nah, biasanya terjadi pada konsonan awal kata. Kemudian ada pelepasan, yaitu cara organ bicara melepaskan hambatannya saat menghasilkan letup. Dan yang terakhir ada pengafrikatan, yaitu adanya perubahan bunyi menjadi bunyi hambat dan hambat geseran karena pengaruh lingkungan distribusi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.